Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 22 November tahun 2024, saya akan mengomentari Polri, DPR, militer, jaksa terlibat judi online sebagai pemain dan pelindung. Akhir-akhir ini sedang ramai-ramainya di tengah-tengah masyarakat main judi online. Tidak hanya dilakukan anggota masyarakat, termasuk aparat negara, baik sebagai polisi, militer, anggota DPR, dan jaksa sebagai pemain dan pelindungnya. Dalam permainan judi online ada permainan kecil-kecilan dan ada besar-besaran hingga miliaran. Kejaksaan Agung ada yang memergoki aparat kejaksaan ikut bermain judi online. Langsung disampaikan ke bidang pengawasan Kejaksaan Agung untuk diperiksa dan dikenakan hukuman yang berlaku di lingkungan kejaksaan sendiri. Pada umumnya di tataran aparat negara yang menengah yang melakukannya. Demikian juga di lingkungan jajaran kepolisian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan belum ada pejabat tinggi yang terlibat sampai ditangkap pihak yang berwajib. Ada dugaan Kapolri Listio Sigit ada dicurigai ikut main judi online. Ketika ditanya Komisi 3 DPR langsung ditanggapi Kapolri Listio Sigit. Kalau Listio Sigit terbukti melakukan judi online maupun melindungi judi online, sekarang saya berhenti sebagai polisi sebagai tanda bahwa Kapolri Listio Sigit bersih dari judi online dan juga menyatakan bila sampai pejabat tinggi Polri terlibat main judi online akan langsung diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara ini Listio Sigit sebagai Kapolri bisa dipercaya tidak pernah terlibat main judi online. Tidak tahu nanti ternyata ikut terlibat karena pernyataan Listio Sigit sebagai Kapolri biasa diucapkan orang, terlebih para koruptor. Tidak pernah mengaku melakukan korupsi, semua perbuatannya sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Ternyata setelah diperiksa hakim di pengadilan, semua alat bukti berupa keterangan saksi, saksi ahli, keterangan ahli, surat bukti elektronika, terdakwa dan barang bukti telah menemukan minimal 2 alat bukti, lalu hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Ada anggota DPR menyatakan kepolisian punya uang 8 triliun. Minta anggota DPR Komisi 3 untuk mengetahui asal-usul tersebut. Apa uang benar atau uang yang sumbernya uang tersebut ada dugaan yang diperoleh dari bandar judi online untuk mengamankan perbuatan di tengah-tengah masyarakat. Menurut tokoh masyarakat sekarang bandar judi online mencari backingan kepada partai politik bukan kepada aparat penegak hukum. Seperti pernyataan Budi Ari, ada menyatakan ada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berinisial T sebagai bandar judi online sebagai tim sukses calon gubernur DKI Pramono Anung dan Rano Karno. Hanya saja Budi Ari agar menyebut nama lengkap berinisial T tersebut, tetapi Budi Ari tidak mau menyebutkan nama lengkapnya. Kalau tidak mau menyatakan nama lengkapnya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan dilaporkan Budi Ari kepada aparat penegak hukum sudah termasuk perbuatan fitnah yang ancaman hukumannya selama 5 tahun penjara. Kelihatannya aparat negara, anggota DPR, polisi, jaksa sifatnya malas kerja, ingin mendapat hasil besar dengan sekejap mata tanpa melakukan kerja keras untuk mendapat uang yang banyak yang sifatnya tidak halal dan sampai membawa hasil menang judi online tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga aparat negara tidak mau kerja keras untuk mendapatkan uang yang halal
untuk kebutuhan keluarganya. Saat ini yang paling viral berita terkait judi online yang diduga mantan Menteri Kominfo atau Budi Ari sudah akan dijadikan sebagai tersangka yang melindungi bawahannya di Kemendikbud melakukan judi online sebagai bandar judi online yang penghasilannya mencapai miliaran rupiah per minggunya dan melindungi ribuan situs-situs judi online. Hanya saja perbuatan judi online terbongkar karena 16 orang anggota Budi Ari selaku Menteri Kemendikbud sudah ditangkap polisi, dan dari pemeriksaan 16 orang tersebut diduga membuka rahasia Budi Ari selaku pelindung judi online. Dan ketika Budi Ari datang ke Istana Negara, langsung seknet menyerahkan kepada aparat penegak hukum soal kapan mulai diperiksa tergantung aparat penegak hukum. Menurut informasi aparat Kemendikbud selaku bawahan, Budi Ari sering memberi bantuan kepada aparat negara untuk mendapat perlindungan dalam menjalankan permainan judi online-nya. Mengingat besarnya penghasilan judi online, sampai ada tukang fotokopi hanya mengumpulkan hasil judi online sampai berhasil mengumpulkan lebih 300 juta rupiah. Lebih 300 juta rupiah, begitu besarnya dari judi online untuk mendapatkan uang banyak, sehingga banyak warga masyarakat tertarik melakukan judi online tersebut yang disesalkan para aparat negara baik sebagai polisi, militer, DPR, dan jaksa. Seharusnya mereka menindak pemain judi online sesuai kewenangannya masing-masing. Ternyata perilaku judi online sama dengan perilaku koruptor, bertujuan ingin mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk dapat hidup mewah atau berpoya-poya, hanya membeli tas bermerek dan baju yang bagus, harus ke luar negeri, baik ke Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Milan, Italia, sekalian rekreasi dengan menginap di hotel mewah di negara lain. Tetapi para koruptor tidak pernah memikirkan kepentingan masyarakat miskin, hanya makan 3 kali dalam sehari, mengalami kesulitan, dan tinggal di kolong jembatan dan di lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Hanya bedanya para koruptor mengambil uang negara, ancaman hukumannya sangat berat berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun, sedangkan judi online menggunakan uangnya sendiri untuk main judi online. Makanya kalau kalah main judi online, rumah tangganya sering ribut antara suami istri, hanya bila sial atau apes bisa dihukum, yang sifatnya tidak begitu berat. Sangat disesalkan aparat negara sudah mendapat gaji dari uang negara yang selalu merasa tidak cukup, sehingga untuk mendapat uang banyak dengan cara cepat melakukan perbuatan korupsi untuk dapat hidup berpoya-poya tanpa memikirkan kepentingan masyarakat miskin. Demikian juga melakukan judi online, tidak perlu kerja keras. Setelah terbongkar judi online tersebut, langsung Presiden Prabowo Subianto melakukan operasi atas judi online tersebut karena sudah banyak anggota masyarakat keluarganya hancur. Terlebih suami istri sering ribut akibat suaminya menjual barang berharga berupa emas atau kalung yang dipakai istrinya dijual atau digadaikan hanya untuk main judi online. Masih banyak lagi masalah keluarga terkait main judi online tersebut. Harapan saya permainan judi online yang banyak dilakukan aparat kepolisian, anggota militer, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan kejaksaan ingin cepat mendapat uang banyak sebagai pertanda tidak mau kerja keras untuk mendapat uang halal demi kepentingan keluarga, serta main judi online banyak menghancurkan keluarga, terlebih cekcok suami istri
akibat suami suka menjual barang perhiasan istri berupa gelang dan kalung serta cincin emasnya untuk dijual atau digadaikan hanya untuk main judi online. Sudah tepat Presiden Prabowo Subianto memberantas judi online tersebut dari tengah-tengah masyarakat sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.